Seperti berlian yang berserak di Khatulistiwa, 17.000 pulau yang tersebar di seluruh Indonesia, lebih dari 7.000 bahasa, 3.000 suku, beragam budaya dan agama tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia di mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah airnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang yang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh-puluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda-beda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika adalah lambang negara Indonesia yang berbentuk burung Garuda, perisai yang berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher burung Garuda. Bagi bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu sejak zaman Majapahit. Walaupun bangsa kita berbeda-beda dan beragam, tetapi dalam hal mata pencarian, suku bangsa, daerah, dan agama, tetapi harus tetap dalam satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan, yaitu dalam bingkai NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kebenekaan bangsa Indonesia. 1. Kebenekaan mata pencaharian. Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki kondisi alam yang berbeda-beda, seperti dataran tinggi, pegunungan, maupun dataran rendah atau pantai. Sehingga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut harus menyesuaikan cara hidupnya dengan alam di sekitarnya. Kondisi alam juga mengakibatkan perbedaan mata pencaharian. Ada yang sebagai petani, nelayan, pedagang, pegawai, peternak, dan lain-lain. Sehingga kebenekaan mata pencaharian tersebut dapat menjalin persatuan karena saling membutuhkan. 2. Kebenekaan ras. Letak Indonesia sangat strategis sehingga Indonesia menjadi tempat persilangan jalur perdagangan. Banyaknya kaum pendatang ke Indonesia mengakibatkan terjadinya akulturasi baik pada ras, agama, kesenian maupun budaya. Kebenekaan tersebut tidak mengurangi persatuan dan kesatuan karena tiap ras saling menghormati dan tidak menganggap ras yang paling unggul. 3. Kebenekaan agama. Kebenekaan agama sangat rentan akan konflik. Tetapi dengan semangat persatuan dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, konflik tersebut dapat dikurangi dengan cara saling toleransi antar umat beragama. 4. Kebenekaan budaya. Budaya memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan juga perilaku sumber daya manusia ke arah yang lebih baik. Masuknya kaum pendatang juga mengakibatkan kebenekaan budaya di Indonesia, sehingga budaya tradisional berubah menjadi budaya yang modern tanpa menghilangkan budaya asli Indonesia sendiri, seperti budaya sopan santun, kekeluargaan, dan gotong royong. Keberagaman di Indonesia bukanlah hal yang baru, sudah menjadi ciri khas dan keunikan bagi bangsa dan negara ini. Mulai dari Aceh sampai Merauke, ada berbagai macam keberagaman yang ada di Indonesia ini. Tapi semua disatukan dengan persatuan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Harmoni dalam keberagaman sosial merupakan budaya, keserasian, dan keselarasan dalam keberagaman budaya. Dalam kekayaan sosial atau hal yang merupakan cerminan dari Bhinneka Tunggal Ika, yang mempunyai arti berbeda-beda tetap satu jua, yang mempunyai prinsip harmoni keberagamaan, selalu mendepankan semangat egalitarisme atau kesetaraan, tidak membeda-bedakan, saling pengertian antara sesama anggota masyarakat,
mengutamakan toleransi yang tinggi, mengutamakan kerjasama antara sesama anggota masyarakat, menjunjung tinggi keterbukaan, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, bukan prestise seperti keturunan, kesukuan, ras, agama, dan lain-lain. Keharmonisan dalam Kebinekaan Tunggal Ika merupakan keberagaman sosial budaya dalam keselarasan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mempunyai arti berbeda-beda tetap satu tujuan. Peran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam mengatasi keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat vital dan strategis dalam membentuk karakter bangsa, mulai dari nilai, moral, pengetahuan, dan lain sebagainya. Toleransi adalah sebuah sikap yang saling menghargai setiap perbedaan yang ada di setiap suku, ras, bangsa, agama, dan sebagainya. Dengan percaya dan melihat secara langsung bahwa perbedaan itu memang ada dan bukan merupakan sesuatu yang buruk, maka toleransi harus selalu terjaga. Dalam sebuah interaksi yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa adalah toleransi. Dalam sebuah interaksi yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka menjaga keutuhan dan persatuan bangsa adalah toleransi. Seperti halnya semboyan persatuan negara Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Toleransi adalah sebuah sikap saling menghargai setiap perbedaan yang ada di setiap suku, ras, bangsa, agama, dan sebagainya. Bhinneka Tunggal Ika akan menjadi sebuah upaya yang dapat mewujudkan sebuah persatuan yang ada pada masyarakat Indonesia yang heterogen. Pancasila sebagai dasar falsafah negara didukung oleh Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang mendukung terciptanya sebuah persatuan di tengah perbedaan yang ada. Diterapkannya semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam bernegara memiliki sejumlah tujuan yang ingin diterapkan, yaitu yang pertama, menjaga persatuan keutuhan bangsa. Indonesia dikenal memiliki wilayah yang cukup luas dengan aneka ragam budaya. Sayangnya, perbedaan ini rentan terhadap perpecahan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan untuk mempersatukan dalam keberagaman. Yang kedua, meminimalkan suatu konflik. Bhinneka Tunggal Ika juga bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik dalam kehidupan pribadi dan masyarakat luas atau kelompok. Dengan dilakukannya musyawarah, Indonesia mencegah perseteruan yang memicu pada diskusi tentang kelompok yang tidak terlihat atau tidak bekerja dengan mereka. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang memiliki peradaban bersama. Rakyat yang tentram adalah ciri khas masyarakat madani. Menjadi masyarakat madani adalah salah satu cita-cita dan tujuan pada Bhinneka Tunggal Ika yang memungkinkan orang Indonesia untuk melakukan kontak tanpa memandang ras, suku, atau perbedaan yang lain. Tujuan Bhinneka Tunggal Ika adalah menjaga persatuan bangsa Indonesia, mempertahankan kesatuan bangsa, dan meminimalisir konflik atas kepentingan pribadi atau kelompok, serta mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Semboyan negara Indonesia ini telah memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintah pada masa kemerdekaan. Bhinneka Tunggal Ika telah menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kitab Sutasoma, definisi Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan dalam hal kepercayaan dan keanekaragaman agama yang ada di kalangan masyarakat Majapahit.
Sejarah semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika berdiri sejak abad ke-14 pada masa kerajaan Majapahit. Dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam kitab Kakawin Sutosama karya Empu Tantular. Dalam Kakawin Sutosama Empu Tantular membuat kitab tersebut sebagai titik temu agama-agama yang berbeda di Nusantara.